wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Fatma Sagita dari Program Studi Manajemen Universitas Putra Batam. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur fisik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian infrastruktur. Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Berikutnya, adapun jenis-jenis infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur keras fisik. Yang kedua, infrastruktur keras non-fisik. Yang ketiga, infrastruktur lunak. Berikutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur keras fisik, yaitu infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Selanjutnya yaitu infrastruktur keras non-fisik. Infrastruktur keras non-fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Beberapa contoh dari infrastruktur keras non-fisik yaitu ketersediaan air bersih, pasokan listrik, jaringan pipa penyalur, dan jaringan komunikasi seperti internet. Berikutnya yaitu infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak pada dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan beberapa macam nilai dan norma seperti nilai budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum, dan berbagai nilai dan norma lainnya. Infrastruktur lunak biasanya berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contoh infrastruktur lunak yaitu kantor pos, pelayanan polisi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kondisi infrastruktur keras fisik. Kondisi infrastruktur keras fisik di Indonesia benar-benar memprihatinkan. Hal ini terbukti bahwa Indonesia tergolong sebagai salah satu negara dengan infrastruktur terburuk. Di Indonesia, keadaan berbagai elemen infrastruktur makin memburuk akibat terbatasnya anggaran pemeliharaan. Pihak swasta yang diharapkan memainkan peranan besar ternyata tidak memberi sumbangan yang signifikan, sehingga pembiayaan nasional untuk pembangunan infrastruktur menunjukkan penurunan. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam menghadapi masalah ini, di mana Indonesia sudah mencapai suatu titik kritis. Kelancaran arus manusia dan barang kian penting untuk meningkatkan daya tarik investasi sebagai bagian dari sistem jaringan produksi global sehingga tak hanya menjadi penonton dalam proses integrasi ekonomi dunia. Berikutnya, infrastruktur jalan raya. Kondisi jalan raya di negara kita sangat tidak memadai dengan jumlah kendaraan yang digunakan oleh masyarakat setiap harinya. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan raya yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah kendaraan tersebut bisa menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan ekonomi nasional. Jalan keluar dari masalah kemacetan yang bisa menghambat adalah dengan menggunakan jalan tol. Namun, ternyata panjang jalan tol di Indonesia masih sangat minim jika dibandingkan dengan negara lain. Yang menjadi kendala pemerintah dalam pembangunan jalan tol adalah biayanya yang mahal, khususnya untuk pembebasan tanah. Tidak hanya jalan tol, jalan raya biasa atau jalan arteri jumlahnya juga sangat minim. Tidak hanya dalam hal jumlah, tetapi juga kualitas jalan yang sangat memprihatinkan. Infrastruktur perkeretaapian. Transportasi kereta api masih menjadi favorit penumpang pada umumnya, karena bebas macet dan biaya yang relatif murah. Masalah yang muncul yang pertama, jumlah penumpang yang semakin membludak setiap harinya, hingga naik ke atap kereta api seperti KRL Jabodetabek. Yang kedua, penyusutan infrastruktur kereta api yang signifikan seperti panjang rel yang ada. Yang ketiga, penggunaan palang pintu perlintasan kereta api masih menggunakan sistem listrik campur, yakni sebagian mengandalkan listrik tetapi sebagian menggunakan tenaga manusia untuk menarik turunkan palang lintasan. Akibat yang ditimbulkan yang pertama, minimnya dana pembangunan infrastruktur. Sekedar memperpanjang rel dan menambah jumlah lokomotif dan gerbang saja tidak mampu, sehingga membuat PT KAI kewalahan dalam menggandakan kontrol ketat.
Yang kedua, sejumlah jalur yang tidak aktif membuat rel dibongkar bahkan dicuri. Yang ketiga, semakin menyusutnya jumlah stasiun dan lokasi pemberhentian yang merugikan PT KAI karena banyak tanah dan stasiunnya menjadi hunian liar. Berikutnya, infrastruktur pelabuhan. Indonesia sebagai negara pemilik fasilitas infrastruktur pelabuhan terburuk. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang standar, perawatan, dan fasilitas penunjang di berbagai pelabuhan yang begitu buruk. Belum lagi macetnya kapal-kapal yang akan merapat di Pulau Jawa, menunjukkan buruknya fasilitas pelabuhan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Masih begitu banyak yang harus dilakukan agar Indonesia dapat memerankan peran ilmiahnya sebagai negara maritim. Rendahnya efisien pelayanan dan kualitas infrastruktur pelabuhan tersebut membawa dampak negatif langsung terhadap biaya transportasi laut di Indonesia. Selanjutnya, infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian yang ada di Indonesia hampir tidak mengalami pembangunan. Bahkan yang terjadi adalah penurunan kualitas, seperti alih fungsi saluran irigasi yang menyebabkan lahan air dan berakibat pada hasil panen yang kurang baik. Bahkan ada juga lahan yang diganti dengan tanaman palawija dan perkebunan. Pengaruhi kestabilan pangan dalam negeri. Bisa dilihat dari harga beras yang terus naik dari waktu ke waktu. Berikut mari kita lihat video tentang infrastruktur yang terdapat di Indonesia.